Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN 282 Gresik, yang terhormat Ibu Ketua Kaum Biologis UPT SD 282 Gresik, yang terhormat Bapak Ibu dan staf karyawan UPT SDN 282 Gresik. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik terkait budaya positif. Di sini saya akan memaparkan hasil dari belajar saya selama mengikuti CGP di modul 1.4 terkait budaya positif. Alhamdulillah, untuk di SDN 282 Gresik banyak sekali kita berbudaya positif. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita sudah melakukan budaya positif. Mulai dari pembiasaan senyum, sapa, dan salam, mengikuti kegiatan karnaval, dan lain-lain. Itu untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air kita, keragaman, kebinekaan, untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Tapi kita merasa aneh, apa itu budaya positif? Kita harus tahu apa itu budaya positif. Menurut jenengan, apa itu budaya positif? Ada yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik, betul. Apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Oke, kita akan ambil yang pertama, apa itu budaya positif. Budaya positif adalah pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu atau kelompok. Di sini kelompoknya yaitu UPT SDN 282 Gresik. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antar individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan agama, transisi, dan sejarah. Ralat tradisi. Tradisi di sini kita mulai dari yang ada di SDN 282 Gresik. Kita melestarikan budaya yaitu gamelan. Itu termasuk budaya tradisi di sini. Ya, yang ada ekstranya seperti itu. Agama, setiap hari kita mengadakan sholat duha berjamaah. Itu termasuk budaya positif. Berikutnya, sebelum kita melangkah ke budaya positif lebih dalam, kita akan mempelajari materi-materi yang diajarkan saat saya CGP kemarin, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Universal berarti umum. Teori motivasi, buku dan penghargaan, restitusi. Apa itu? Nanti akan dijelaskan bareng-bareng. Berikutnya keyakinan kelas. Ada namanya kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nanti kita bahas bareng-bareng. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan itu apa nih? Nanti kita pelajari bareng-bareng. 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru punya posisi kontrol. Tinggal bagaimana kita menempatkan posisi kita tersebut. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, ada yang masih tanda tanya, ada yang perlu ditanyakan? Nah, ada. Kita lanjut dulu ya. Di sini disiplin positif. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran
pikiran Anda. Ya, apa itu disiplin? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Anak yang duduk rapi, anak yang diam adalah anak yang disiplin. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Anak yang anteng, anak yang memperhatikan gurunya, itulah anak yang disiplin. Itu pandangan orang secara umum. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah suatu alternatif terakhir. Alternatif terakhir ya ini. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi perlukah hukuman itu adalah alternatif terakhir. Kalau bisa tidak perlu digunakan. Ini gambarnya siapa ini? Kok tahu semua? Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Saya rasa di sini disiplinnya semua kuat semua. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Sing awak diri kita sudah disiplin, itu akan menular ke orang di sekitar kita. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Itu dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu bukan berarti bebas, bukan berarti sesukanya, bukan seperti sakarepe dhewe, tapi bebas yang disiplin, juga mengetahui peraturan yang ada di sini. Syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat pada dirinya. Disiplin yang dimaksud adalah tidak dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal yang tumbuh dari dirinya sendiri. Oh, sadar diri. Oh, waktunya sholat, kita langsung sholat tanpa diperintah orang lain. Itu akan tertanam lebih lama daripada kita menggunakan secara ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar. Contoh, anak-anak di sini saat sholat duhur berjamaah, guru-guru mengajar, ayo kita sholat dulu berjamaah. Itu namanya ekstrinsik, belum muncul dari dalam dirinya sendiri. Sholat itu sama dengan kebutuhan, bukan kewajiban. Sholat itu kita yang membutuhkan, ya, bukan kewajiban, ya. Jadi itu harus tumbuh dari dalam dirinya sendiri, ya. Terkadang kita harus menggunakan motivasi ekstrinsik diajak. Terkadang kita harus bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, kita akan pelajari hari ini bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dirk Gosen. Apa itu Dirk Gosen? Dirk Gosen adalah ilmuwan yang dari luar negeri. Dalam bukunya Restitution School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin bukan ketertiban, tapi belajar untuk disiplin, belajar menumbuhkan sikap intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dari disiplin atau murid, yang menjadi seorang murid
harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ajaran tertentu. Setiap guru pasti punya tujuan mendisiplinkan anak. Ya, itu adalah tugas guru. Bagaimana anak itu mengerti kata disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya kita akan mempelajari nilai-nilai kebajikan universal. Kata-katanya seperti asing, tapi ini semua sudah pernah kita lakukan. Ya, yang pertama peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini adalah nilai-nilai yang sudah tumbuh di masyarakat kita, yang sudah ada di Indonesia. Di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan biasa disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, nilai-nilai universal itu umum, semua sudah mengetahuinya. Tapi di dalam kurikulum Merdeka kita persempit lagi ruangnya, yaitu menjadi enam aspek seperti ini, mulai dari beriman sampai bernalar kritis. Ada yang bisa lagunya? Sudah bisa semua ya? Ya, kita lanjut, hafal. Saya anggap itu sudah bisa semua. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, setiap manusia pasti punya tujuan dalam hidup, punya motivasi hidup, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi motivasi itu berasal dari mana? Berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari orang lain? Dua-duanya boleh. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak biasanya termotivasi karena takut dengan hukuman. Dia mengerjakan sesuatu karena ada hukuman. Kalau tidak melakukan seperti ini, hukumannya seperti ini. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, "Bu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi apabila saya tidak mengerjakan PR? Apa yang terjadi apabila saya tidak piket?" Ya, permasalahan yang muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpengaruh kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi intinya dia masih membutuhkan sosok untuk menuntun dia, untuk motivasi ekstrinsik. Untuk memunculkan motivasi intrinsik belum bisa, perlu adanya motivasi ekstrinsik. Tapi kalau ekstrinsik ini kelemahannya adalah satu, kalau tidak diawasi dia akan lupa karena merasa tidak ada yang memantau, ya. Jadi dia tidak takut hukum. 2, mudah mengulangi perilaku buruk yang sama. Contoh, kemarin diingatkan setelah bermain tolong dikembalikan, setelah bermain dikembalikan, setelah bermain tolong dikembalikan. Apabila saya tidak mengontrol, tidak akan dikembalikan. Perlu ada suatu tindakan, ya, untuk membuat anak itu sadar diri, muncul motivasi intrinsik. Tingkatan yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, Mas, angkat salongan yang ada di panggung. Pak, upaya apa Pak? Upaya apa Pak? Ya,
Ini ada uang 2.000. Langsung cepet-cepetan lari, 3-4 orang langsung lari. Apabila kita cuma, Mas tolong ambilkan, kadang-kadang nggak mau. Ya, kalau ada sesuatu imbalan, ya imbalan langsung dia lari. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Bisa juga pujian, bisa juga anak ini hebat, diakui, dikasih pujian, senang, terkadang seperti itu. Tapi kalau kelemahannya adalah apabila kita lupa tidak memujinya, dia akan merasa murung, ya, kurang semangat dalam belajar. Perlu ada motivasi lain, itu ada termasuk motivasi ekstrinsik. Contoh lagi, kalau dia gak dikasih uang, dia gak mau jalan, itu masih termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang orang percaya. Dia sudah mempunyai percaya diri sendiri, sudah mempunyai keinginan, sudah mempunyai motivasi dalam dirinya. Aku ingin jadi sukses, aku harus belajar seperti ini, aku ingin jadi guru agama yang baik, aku harus apa yang saya lakukan. Itu termasuk motivasi intrinsik di dalam diri seseorang. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya, orang yang seperti apa di masa depan kelak. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya. Aku yakin aku bisa ranking 1. Dia akan menamakan itu. Saya bisa, saya bisa, saya percaya diri, saya pasti bisa. Itu akan bertanam sampai besok dia dewasa nanti, karena itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini adalah keyakinan sekolah. Coba kita amati bareng-bareng sebelum kita masuk ke keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu sudah pernah saya terangkan, tepatnya di kelas 4A kemarin. Tolong jawablah pertanyaan berikut yang bisa saja ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena agar kita selamat, menjaga keamanan, ya, safety, agar kita selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan saat COVID kemarin? Agar menjaga kesehatan, agar tidak tertular. Jadi tanpa ditulis pun dia akan muncul sikap motivasi intrinsiknya. Aku harus relevan untuk menjaga keselamatan saya. Saya harus pakai masker untuk menjaga kesehatan saya. Contoh saja saat kita ke rumah sakit menjenguk orang dengan penyakit dalam, pasti kita menggunakan masker tanpa disuruh, karena kita sadar kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, seperti anak-anak ini, bagaimana kita cara memunculkan motivasi intrinsik? Lihat sekitar kita. Apakah halaman kita itu sudah bersih? Kita tanyakan itu kepada anak-anak. Biasanya seperti itu. Saat belajar olahraga, sama lihat, lapangan ini ada tempat belajar kita, tempat bermain kita. Sama lihat, apakah ini kotor, apakah bersih? Apa yang kita lakukan? Anak-anak langsung ambil sampah, Pak. Berapa? Ya, terserah.
5, 10, terserah sampean. Silakan diambil. Jadi kita tanya kepada anak-anak bagaimana memunculkan motivasi intrinsik tersebut untuk menjaga kebersihan. Berikutnya, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebersihan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di masyarakat. Ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Contoh, menyalakan sound system tengah malam. Apakah ditulis? Tidak. Tapi itu sudah tersirat untuk menjaga toleransi sama tetangga. Ya, ada itu hukum itu ada tersurat, ada yang tersirat. Ya, nilai-nilai tersebut adalah tersirat, menjaga kebersihan, toleransi harus dimunculkan dalam diri kita. Contoh, saat di dalam kelas guru menerangkan, anak omong sendiri itu bagus apa tidak? Tidak. Ya. Terkadang anak seperti itu perlu dimunculkan motivasi intrinsiknya. Kalau Pak Fajar menerangkan siapa yang bicara, sampai apa saya, ya harus sadarkan dulu, ya. Kalau nggak sadar-sadar, bagaimana? Harus ada tindakan sesuatu agar anak bisa muncul motivasi intrinsiknya. Nanti kita akan bahas tentang restitusi. Ya. Berikutnya. Nah, ini kita coba bareng-bareng mengisi titik-titik yang ada di atas. Sebelum kita mengisi, apa bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Ya, peraturan kelas sama kesepakatan kelas. Monggo. Peraturan yang membuat satu pihak, betul berarti. Kalau kesepakatan bersama-sama, satu. Yang kedua ada lagi. Peraturan sama amati kata-katanya. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Dilarang mencontek jawaban teman. Tidak boleh menghina teman. Sedangkan kesepakatan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Berbedanya adalah bahasanya lebih halus, konotasi negatif dan konotasi positif. Kalau peraturan kelas, betul kata Bu Dati tadi, dibuat oleh satu pihak yang mempunyai kuasa, bisa gurunya, bisa kepala sekolah, ataupun yang lain, satu pihak. Sedangkan kesepakatan dibuat secara bersama-sama dari anak-anak dan guru-guru. Itu akan menjadi kesepakatan kelas. Konotasi peraturan kelas itu menggunakan kata-kata yang lugas, langsung, tidak dilarang, tidak boleh, dan lain-lain. Sedangkan kesepakatan akan menggunakan kata-kata positif, kalimat positif, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Intinya kan sama kan, antara peraturan dan kesepakatan, cuma bahasanya saja yang lebih halus. Coba kita lihat di atas dulu. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Kesepakatan kelas yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Kita meyakini anak-anak harus disiplin. Sekarang titik-titik, membuang sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Betul, dilarang membuang sampah sembarangan. Konotasi negatif bagus. Berikutnya, dilarang mencontek jawaban teman. Mengerjakan sendiri. Mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Bagus begini. Ternyata kamu ranking 1 ya. Oke.
keyakinan yang ditanamkan adalah kejujuran. Kejujuran pada anak. Yang terakhir, titik E2. Tidak boleh menghina teman. Kesepakatan kelasnya apa? Ini biasanya saya menghina teman gitu. Apa Bu? Berarti banyak orang yang menghina, berarti anak banyak yang menyayang? Oh, ya enggak lah. Tidak boleh menghina teman. Kesepakatan kelas yaitu saling menyayangi sesama teman. Keyakinannya adalah menyayangi. Oke, kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita sering menjumpai anak-anak yang mencari kesenangan sendiri dalam kelas, saat pelajaran, umak sendiri, jalan-jalan sendiri, ganti sendiri, dan ramai sendiri. Mungkin ada sesuatu yang menjadikan anak tersebut melakukan hal seperti itu. Kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia hari ini lewat skenario cerita singkat, yaitu Ibu Ambar. Ibu Ambar adalah guru kelas 2A di SD Pelita Hati. Cantik, imut, dan masih muda. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Biasa karena gurunya masih muda, ya, Bu Ambar masih kesulitan untuk menghadapi Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka, memintanya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira kita pernah menjumpai seperti itu? Kita punya murid yang suka meminta dengan paksa pada temannya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? 1, siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan? Memberikan yang sesuai dia mau. Memberikan apa yang dia mau. 1. 2, mengajak diskusi. Apa yang membuatnya seperti itu. Ya, kita coba masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? 1, bertahan hidup. Manusia itu butuh makanan, butuh minuman, butuh tempat tinggal, dan lain-lain. Sifatnya itu fisik, bisa dilihat kita. Itu kebutuhan bertahan hidup, survival, ya nama kerennya. Berikutnya adalah penguasaan, mempunyai power. Oh, saya kuat di kelas ini, saya harus merajai kelas ini. Penguasaan, merasa ingin dihargai oleh teman-teman di sekitarnya. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itulah adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada anak yang suka ambil makanan, apa yang harus kita lakukan? 1, apabila Doni bilangnya untuk bertahan hidup, dalam kasus ini Doni dipanggil oleh Bu Ambar. Doni, apa yang kamu lakukan tadi? Terus Doni menjawab dengan alasan, Bu Ambar, ya, saya gak diberi bekal sama ibu, saya belum makan siang. Dia berusaha memenuhi suatu kebutuhannya, yaitu bertahan hidup, butuh untuk makan. Saya gak diberi bekal Bu, saya ambil makanan teman saya karena saya lapar. Kebutuhan bertahan hidup
adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya Doni saja, saya juga seperti itu, karena saya juga manusia. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Insya Allah di sini semua punya kasih sayang, punya rasa untuk diterima, karena semua kita adalah kelompok. Di kelompok logis UPT SDM 282 Nasib. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, anak dengan anak, anak dengan guru, anak dengan orang tua, dan lain-lain, bersifat psikologis. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Bagaimana caranya? Ada saja, mendekat dengan ini agar dia merasa disayangi. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab Bu Ambar bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia ingin merasa senang temannya jadi pemerhati dia, aku tak ambil makanannya. Terus saya dilaporkan ke guru ini. Saya suka dilaporkan kepada Bu Ambar karena Bu Ambar orangnya cantik, masih muda. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian pada dia. Mungkin selama ini dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi menginginkan rasa kasih sayang, menginginkan untuk selalu diperhatikan. Biasanya orang yang mencari kasih sayang seperti itu karena dasarnya kurang kasih sayang. Itu sudah manusiawi, itu kebutuhan dasar manusia. Memang seperti itu. Begitunya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power. Siapa saya? Aku siapa? Ya, siapa kamu? Aku ini siapa? Ya, itu adalah kata-kata yang sering muncul dalam diri kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi diakui atas prestasi kita. Aku guru teladan, aku guru berprestasi. Kamu itu guru apa? Kamu itu murid apa? Saya itu punya prestasi. Ya. Saya itu ASN yang baik. Ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kalau memang itu kebutuhan penguasaan itu bisa bagus, bisa positif, sampai jenjangnya itu bagus, itu bisa menular ke teman-teman yang lain. Aku punya pencapaian seperti ini, tak tularkan ke teman-teman yang lain, agar teman-teman juga bisa, itu lebih bagus. Saya punya bakat olahraga, saya punya bakat bisa juara lomba sampai sekian. Saya tularkan kepada murid-murid saya, ayo ikut ekstra poli, agar juga sama merasakan pernah menjadi juara. Jadi cari penguasaan yang positif, jangan yang negatif ya. Aku ini siapa, kamu itu siapa, jangan seperti itu. Tapi tunjukkan sikap yang positif. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis, ingin selalu mencapai yang terbaik. Saya dulu punya murid cewek, inisialnya Z, gurunya Ra, Zara. Dulu Pak Ustaz punya murid seperti itu. Dia mempunyai karakter pemimpin yang sangat kuat, ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi, tapi kadang-kadang emosinya meluap-luap, ya, menjadikan teman yang di sekitarnya merasa kurang. Perlu adanya suatu tindakan untuk meluruskan tersebut.
Ya. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Wedi karo Doni, gak wani karo Doni. Semakin anak itu takut, Doni akan semakin senang. Semakin dia takut, semakin diinjak-injak. Biasanya seperti itu. Ya, disuruh-suruh dan dilain-lain. Ya, Doni senang-senang saja karena dia penguasa. Berikutnya kebutuhan terkait kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Semua orang pasti punya pilihan, ya. Terkadang pilihan itu akan dicemooh orang. Tapi kalau kamu sudah yakin dengan pilihanmu, biasanya kamu tidak akan goyah. Tetap jalan dengan pilihanmu itu. Apapun yang terjadi, meskipun berdarah-darah, tetap dilakukan. Karena itu adalah semua pilihan. Pilihan adalah keyakinan, ya. Keyakinan itu sudah datang dari motivasi intrinsik tadi. Mulai dari kecil, kalau sudah yakin sampai besar, tidak akan yakin terus. Apapun orang lain berkata, dia tetap jalan saja. Itulah kebebasan, kemandirian, dan keyakinan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Saya punya murid, ini tadi. Muridnya inisialnya N. Ya. Anaknya itu unik. Menurut saya itu unik. Mungkin kadang-kadang orang-orang itu berpikiran itu aneh. Kadang-kadang dia menyalakan keran, seret, ditutup aja. Kadang-kadang ada juga anak yang tiba-tiba ambil mic. Tiba-tiba seperti itu. Meskipun dilarang siapapun, dia tetap melakukan seperti itu. Karena dia ingin mencoba hal baru agar dia menjadi bebas, memenuhi kebutuhan, yaitu terkait kebebasan. Kebebasan untuk mencoba sesuatu yang baru. Memang itu betul, tidak masalah kita lakukan seperti itu. Tapi guru juga punya hak untuk mengarahkan agar anak tersebut lebih terarah. Bahasa kerennya dari Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut. Kata Ki Hajar Dewantara, istilah zaman sekarang adalah menuntut. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Oh, aku merasa bosan. Bekalnya nasi sama telur terus. Nasi telur ini. Maka dari itu dia ingin coba-coba merasakan makanan dari temannya. Ada yang pakai ayam, ada coba yang pakai ikan, nugget, dan lain-lain. Meskipun dilarang, dia mengambilnya secara paksa, ya, karena dia ingin mencoba hal baru. Rasanya nugget itu bagaimana? Rasanya itu bagaimana? Rasa esnya bagaimana? Ya, itu terkait kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak berkebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kalau dia suka sesuatu, dia pasti dengan ulang berapa jam, sak jam gak kosong, tiba-tiba selesai. Kalau dia sudah senang, dia akan melakukannya. Contoh, ada murid kita yang pelajaran di kelas nggak mau, tapi suruh jalanan, 1 jam 2 jam los, ya. Ikut tani juga sama. Ada yang kadang-kadang anak suka di pelajaran di luar, ada juga yang di dalam, macam-macam anak itu. Kalau dari itu bagaimana kita memfasilitasinya?
memenuhi kebutuhannya. Kira-kira anak seperti ini diapakan? Program pramuka adalah program yang bagus menurut saya. Karena di dalam pramuka kita diajari sikap intrinsik dan ekstrinsik, memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Pembina sebagai motivator ekstrinsik cuma mengarahkan saja, yang menjalankan adalah anak-anak tersebut. Nah, pramuka, maka dari itu pramuka itu diwajibkan dan menjadi tolak ukur kemandirian siswa. Oh, bocah ini sudah mandiri. Maka dari itu siap untuk diikutan kemah. Tidak namanya sekarang itu apa? Mbok-mbok, mama-mama, dikit-dikit mama, dikit-dikit mama, dikit apa? Ya, anak mama. Oke. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni senang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dididik jamil kancane, murid-murid kancane dia Melayu, jamil kancane mana, murid-murid Melayu mana, ya itu karena iseng, karena kesenangan. Mungkin dengan itu dia akan merasa senang. Ada juga yang sudah komputer gak mari-mari sampai jam habis, karena sudah suka. Apapun kalau dia suka, berjam-jam dia akan betah. Ya, maka dari itu kita harus berusaha memunculkan kesenangan anak, bukan kesenangan kita sebagai guru, kesenangan anak. Nah, ini yang menjadi posisi kontrol, posisi kita untuk menangani anak. Saya jujur, di sini posisi kontrol kelihatannya mudah, tapi sulit untuk dilakukan. Setiap hari kita sering memberi hukuman, memberi rasa jerah dan lain-lain. Itu adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru harus bisa mengontrol siswanya atau muridnya. Anak yang seperti ini harus kita apakan? Model seperti ini harus kita apakan? Jadi setiap anak berbeda-beda cara penanganannya. Kita akan belajar 5 posisi kontrol, yaitu 1, posisi penghukum. Ini sudah dari dulu posisi penghukum ini membuat anak-anak jerah. Saya juga sering melakukan hukuman kepada anak-anak macam-macam. Saat dulu saya sering push up dan lain-lain, bahkan sampai fisik. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata saja juga bisa namanya menghukum. Kamu gak pintar, kamu BO cat, kamu gini, dengan menunjuk-nunjuk. Guru yang menerapkan posisi menghukum kan berkata, patuhi aturan saya atau awas, ya kan? Awas. Kamu selalu salah. Kamu lagi dan kamu lagi. Kamu selalu salah. Ya, itu nada-nada kata-kata yang sering diucapkan oleh penghukum. Kamu lagi. Awas ya kalau gitu. Ayo sini, awas. Nah, seperti itu penghukum. Penghukum nadanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini acting, jangan terlalu tegang biasa. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid apabila guru bicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Kira-kira muridnya bagaimana? Tambah gemetar, tambah mengerut. Hasil dari hukuman itu yaitu kepada murid yaitu kemungkinan murid
marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, menulis-nulis di meja. Lebih buruknya sepulang sekolah, murid bisa mengebes membocorkan baju gurunya karena saking dendamnya, karena dia sudah dendam pada gurunya. Kemarin di media sosial ada guru berkelahi dengan murid. Murid ditegur gara-gara baju keluar. Anak-anak SMA itu kemarin videonya sempat viral itu. Ditegur gurunya gak terima, malah dicopot bajunya, diajak berkelahi karena anak tersebut belum bisa mengontrol emosinya. Di sini guru sebagai penghukum, orang yang marah ketemu dengan orang yang marah akan menjadikan suatu perkelahian, marah-marah, atos ketemu atos, seperti itu. 5 posisi kontrol berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini kata-kata lembut juga bisa membuat anak itu mendol. Dengan kata-kata yang lembut juga bisa membuat anak itu minder. Pak Hamid, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Apa yang kamu lakukan selama ini membuat Bapak kecewa. Ya, Bundati, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu kalau ini tidak baik. Kenapa kamu masih melakukannya seperti ini? Jadi ini anak dibuat merasa bersalah, ya, merasa medon, merasa minder. Gimana coba perasaan ibu? Apa kamu tidak sedih melihat ibu yang selalu mengingatkan kamu? Jadi kamu akan selalu membuat rasa bersalah pada anak. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah karena sudah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menghargai orang lain. Kendala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Ini akan lebih berbahaya dari penghukum. Biasanya kalau penghukum langsung frontal, kalau dia marah langsung bertindak agresif. Tapi ini emosinya akan terpendam dalam hati, terpendam terus, ya, bisa mengakibatkan gangguan pada pikirannya ataupun yang lain, sakit hati. Walaupun murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa menstimulus amarahnya, bisa anxiety, bisa emosi, bisa menjadi pertumpahan darah, bisa. Iya, seperti itu. Ada juga kemarin di berita, karena dia saking sudah dendam, sudah sakit hati dengan pacarnya selingkuh dengan yang lain, saking marahnya, dia sampai merancang sesuatu untuk menghabisi pacarnya dan dimasukkan ke dalam koper, ya, dan lain-lain, ya, karena dia sudah kalau memandang amarah tersebut merasa bersalah, ya, merasa tidak dihargai, sudah merasa kecewa dan lain-lain, ya. Pendendam itu lebih berbahaya daripada pemarah, karena pendendam itu bisa muncul setiap saat. Dan saat dia keluar tidak terkontrol, ya, kontrolnya itu yang bahaya. Yang kelima, posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman. Terkadang kita, ini yang sering kita lakukan sehari-hari. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak menyakiti murid sama sekali. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, pasti bapak ibu guru mengangkat sound system. Ayolah, jangan datang terlambat lagi. Sudah jam berapa ini? Itu jam berapa? Kamu sih banyak SMS-an dan WA-an sama teman kamu. Ya, anak itu akan merasa seperti sama temannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu kan terlalu banyak bermain game ya. Ya udah kalau gitu misalnya jangan kamu ulangi lagi. Itu bahasa-bahasa seperti pertemanan. Ya. Padahal sebagai guru kita harus berusaha menempatkan posisi. Kira-kira posisi apa yang tepat untuk menangani anak tersebut. Efeknya anak itu akan merasa guru itu sebagai temannya. Dia akan selalu membutuhkan guru itu. Apabila guru itu tidak menuruti dia akan tidak menghargai guru itu. Ya, timbal balik. Saat dia sebagai teman kita yang baik, dia akan patuh kepada kita. Tapi apabila kita melukai hatinya sedikit, dia akan membenci kita. Karena dia menganggap kita adalah temannya, bukan gurunya, tapi temannya. Ya, padahal kita adalah guru, harus bisa menuntut. Ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Murid tergantung pada guru. Caranya itu data. Ya, selalu berpatokan pada peraturan sekolah. Peraturan tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu di kantor. Ya, jadi lebih ada tegas, tapi tidak secara akan kedepannya juga sama, akan lari saat jam istirahat. Nah, karena merasa tidak dipantau. Nah, itulah sisi negatifnya. Harus ada pemantauan. Yang terakhir, 5 posisi kontrol yaitu manajer. Manajer ini bertujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Tanpa dia menghukum, siswa tersebut mencari apa pelanggarannya, apa kesalahannya, dan bagaimana konsekuensinya. Dia akan menyebutkan sendiri. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Kamu terlambat sekolah, solusinya gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Hari ini kamu terlambat lagi. Kenapa kamu terlambat? Apa solusinya? Pak Fajar tidak mau menghukum Safian karena terlambat. Tapi kamu cari sendiri, kenapa kamu harus bangun pagi? Mengapa kamu terlambat masuk sekolah? Cari sendiri. Intinya seperti ini, memunculkan sesuatu motivasi prinsip dalam diri siswa, biar dipikir sendiri. Ya Pak, jam di HP saya akan saya program untuk membangunkan saya. Dia akan mencari solusi sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Langsung saja ya. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi editor. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada masalah
ada masalah keterlambatan. Menggunakan 5 posisi kontrol, mulai dari penghubung dulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Itu sebagai apa itu? Sebagai penghukum. Melotot, nunjuk-nunjuk, ya, membentak-bentak dan tidak mau menerima alasan dari murid tersebut. Pukul rata. Ini posisi merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Itu membuat rasa bersalah, ya, membuat anak tersebut merasa kecewa, ya, dia merasa murung dan murung terus. Yang berikutnya sebagai teman. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi tanpa ekspresi marah, seperti temannya sendiri, ya. Itu suaranya ramah, ya, untuk menjaga keharmonisan hubungan antara guru dengan teman, dengan murid. Ini posisi yang keempat.
Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi suaranya itu datar. Dia berpegang teguh pada peraturan sekolah. Ya tidak bentak-bentak, ya apa? Dia datar. Posisi terakhir yaitu manajer. Ini lebih menggali secara intensif. Ren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Jadi yang manajer ini seperti dialog antara guru dan murid untuk membuat suatu kesepakatan, ya, lebih menggali motivasi intrinsiknya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Terakhir, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini biasa dimunculkan saat menjadi manajer kita. Kita sebagai posisi manajer harus bisa menggali motivasi intrinsik siswa dengan cara diajak berdialog. Adapun langkah-langkahnya yaitu: 1. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah dialog-dialog yang sering muncul pada posisi manajerial menggunakan segitiga restitusi. Pertama, yang bawah sendiri, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Sampai nggak usah khawatir. Saya punya kesalahan ini tadi sudah mematahkan pensil temanmu. Tidak apa-apa. Pak Walter juga pernah melakukan hal tersebut. Itu adalah hal yang biasa. Saat kita bercanda, kita membuat anak nangis ataupun yang lain. Pertama, kita stabilkan dulu emosinya.
Pak Fajar ada anak berkelahi kelas 4A dan kelas 4B, tolong panggil ke sini. Pak Fajar tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini tadi karena apa? Bagaimana solusi agar kamu tidak bertengkar lagi? Harus mencari titik agar emosinya tidak terlalu menjadi-jadi, agar tidak memuncak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kegiatan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu berkelahi dengan anak ini. Pak Z, mengapa kamu tadi berkelahi dengan temanmu? Pasti kamu punya alasan. Iya Pak, karena dia tadi mencoret jawaban saya. Pak Fajar mendukung kalau kamu marah dengan temanmu. Tetapi apakah itu hal yang baik? Harus kita tanyakan dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Sama teman harus saling menyayangi. Kamu besok, masa depan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, agar tahu. Oh, besok aku ingin menjadi seorang yang baik hati. Kenapa sekarang kamu kok masih sering berkelahi dengan temanmu? Agar kamu bisa menjadi orang yang baik, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi seperti dialog kita. Pertanyaan pertama, kita menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita ajak seperti dialog saja, seperti posisi manajer tadi, ya, biar dia cari solusinya sendiri. Menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus menanyakan si anak, oh berarti begini. Menstabilkan. Kata-kata yang sering kita ucapkan yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti punya kesalahan. Pak Fajar saat kecil juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Pak Fajar ingin melihat bukti yang nyata bagaimana keadaan sebenarnya. Validasi tindakan yang salah. Apa yang kita ucapkan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai kesepakatan kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa cita-citamu kelak? Ya, harus kita tanyakan. Cukup, ini adalah presentasi dari saya terkait budaya positif. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya di UPTS 282 Gresik. Bisa kita terapkan, kita implementasikan, kita terapkan kepada murid-murid kita menjadi budaya positif sekolah. Semoga kita tetap semangat dalam mendidik putra-putri kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.